Saudara-saudari, sahabat terkasih, eh, selamat em, datang pada acara hari ini, ya, Day of Mindfulness di Sekolah SMA Dharma Loka, dan salam bahagia dari Thailand ya. Saya sedang di Thailand. Semoga Anda sudah damai dan bahagia ya. Pertama-tama kita dengarkan bel lagi lah ya. Tadi sudah dicoba. Saya ingin dengarkan sekali lagi. Tapi kali ini saya mau semuanya mempraktikkan syair ini, tarik napas ya. Dalam hati kita di ruangan saya ini juga ada jam dinding ya, 15 menit dia akan berbunyi. Nanti jam dindingnya berbunyi saya akan diam ya. Bukan berarti internetnya ada masalah ya, tapi saya diam. Anda juga ikutan diam mendengarkan suara jam dindingnya. Bisa dengar ya tadi ya, barusan. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan suara genta sebanyak 3 kali. Ya, nanti ketika mendengarkan suara genta, kita tarik napas, ya, dalam hati membacakan dengar-dengar. Kemudian hembuskan napas suara genta ini. Tarik lagi napas, membawaku kembali. Dan hembuskan napas ke rumah sejatiku, ya. Lalu kita istirahat sejenak. Lalu menunggu sambil bernapas masuk keluar lagi ya. Lalu kita menunggu suara genta kedua. Ya, kita lakukan persis seperti tadi. Lalu suara genta ketiga ya. Bell Master hari ini adalah Miss Desi ya. Saya persilakan Miss Desi untuk unmute di apa screen-nya, unmute lalu mengundang 3 suara genta biar saya juga sama-sama ikutan bernapas ya. Silakan. Baiklah sahabat terkasih, sekali lagi senang sekali melihat banyak orang ya yang ikut kegiatan Deo Mindfulness pada hari ini. Sangat berterima kasih juga kepada para volunteer ya, fasilitator, volunteer, juga kepada sekolah SMA
Dharma Loka yang menyediakan tempat ya untuk kita sama-sama bisa beraktivitas. Dan pada hari ini ya mungkin dari pagi kali ya Anda sudah mengikuti kegiatan, ada macam-macam ya, ada singing ya, kemudian ada orientasi dan meditasi duduk dipandu guided sitting, lalu ada juga mindful movement gerak berkesadaran, dan tampaknya tadi ada journaling ya. Journaling artinya Anda meluangkan waktu tenang ya, kemudian merenungkan, lalu menuliskan ya apa yang ada dalam hidup Anda, apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Anda tentang penyembuhan ya, tentang pernapasan. Lalu kita juga tadi siang saya yakin ya sudah mempraktikkan uh, meditasi makan ya, mindful eating bersama-sama. Dan yang paling seru tampaknya adalah relaksasi total ya. Sebetulnya relaksasi total ini yang banyak ditunggu orang, juga menurut saya adalah penyembuhan yang paling besar pada hari ini ya. Karena kadang-kadang sakit paling besar kita itu yang susah ditanggung adalah sakit apa di badan ya. Karena sakit di badan maka dia mempengaruhi mental kita. Ya. Jadi kita punya fisik, kita punya mental ya. Mental berkaitan dengan pikiran dan perasaan. Kemudian fisik ya berkaitan dengan wajah, mata, telinga, tangan, kaki, pinggang, dada, perut, dan sebagainya ya. Jadi kita punya fisik dan mental. Kalau kita bicara penyembuhan ya menurut saya dua itu ya. Dua hal itu yaitu fisik dan mental. Dan ada kemungkinan sekali ya zaman sekarang ini kita punya banyak cara untuk membuat fisik dan mental kita sakit ya. Tapi kita nggak punya banyak cara untuk menyembuhkan mereka ya. Kalau fisik sakit ya barangkali Anda ke dokter kali ya, ke rumah sakit ya, berkunjung ke dokter ya. Lalu kalau mental Anda sedang ada masalah, banyak pikiran, banyak kesedihan, banyak kekecewaan yang berlebihan, lalu Anda tidak punya cara dan tidak tahu untuk menyembuhkannya bagaimana. Ya. Dan hari ini tampaknya bisa menjadi kesempatan ya Anda untuk menyembuhkan mental Anda ya. Merasa sedikit sembuh setelah ikut kegiatan dari pagi sampai saat ini. Belum kerasa. Oh, berarti belum banyak kali ikutnya ya. Maksudnya ya harus ikut berkali-kali ya, dan durasinya memang sedikit lebih panjang lah ya. Kalau kita kan mulai dari pagi ya sampai sekarang ya. Sudah beberapa jam ya. Efeknya mulai terasa seharusnya ya. Apalagi setelah makan siang ya, makan dengan penuh kesadaran, lalu juga istirahat ya, relaksasi total, istirahat siangnya. Kelihatannya wajah Anda sudah berseri-seri, sudah bercahaya ya. Mungkin tadi pagi datang agak mendung gitu ya. Sekarang sudah agak cerah ya kelihatannya. Sudah bisa senyum ya soalnya ya. Baik, latihan bel ini juga mungkin boleh semakin kita perkenalkan, dan nanti kita dengar bel atau dengar lonceng ya, atau dengar nanti jam dinding di sini akan berbunyi, kita juga berhenti ya. Kalau Anda sudah hafal bagus ya. Kalau belum hafal ya sudah nggak apa-apa. Breathing in, breathing out, napas masuk dan keluar rasanya juga sudah cukup ya. Kalau bisa hafal sih bagus ya. Lagi pula syairnya kan singkat ya. Tapi genta ini boleh diganti ya. Suara genta, suara bel, suara klakson, suara ringtone HP ya, suara burung, suara kereta api, suara motor ya, suara apapun bisa Anda ganti sehingga suara-suara yang kita dengar itu bisa menjadi kesempatan untuk berlatih mendengarkan ya. Jadi cara kita mendengarkan sedikit berbeda ya sama sebelumnya. Jadi ini namanya mindful listening ya, mendengarkan dengan penuh kesadaran, mindful listening. Lalu tadi saya juga menyebutkan tentang fisik dan mental ya. Jadi dua hal ini
mungkin hal yang paling krusial untuk sementara ini ya. Karena menurut saya kondisi paling dasar penyembuhan adalah istirahat fisik dan mental. Ya, Em, istirahat fisik, contohnya Anda tidak terlalu sibuk hari ini ya. Jadwal sudah kita bikin, makanan sudah kita siapkan, program sudah diatur ya sama Miss Desi, Livia, dan kawan-kawan ya. Lalu tempat acara sudah ada ya, bantal ya, dan lain-lain sudah diatur ya. Jadi secara fisik sebetulnya Anda santai hari ini ya, istirahat ya, istirahat ya. Makan juga pelan-pelan kan tadi kan. Ya itu juga istirahat sebetulnya walaupun makan ya. Duduk sekarang juga istirahat sebetulnya. Nyaman duduknya. Kalau kurang nyaman boleh duduk di kursi ya. Jangan merasa gengsi ya. Maaf loh ya, kadang-kadang kan ada orang yang fisiknya ada kurang atau sakit ya. Anda diperbolehkan loh duduk di kursi ya. Cuma memang ya pada umumnya kita siapkan bantal ya, bantal. Sebenarnya duduk di lantai juga sehat ya. Orang zaman dahulu kalau makan itu duduknya di lantai, tidak duduk di kursi ya. Tapi nggak apa lah ya, hari ini kan lebih sehat ya, duduk di lantai. Walaupun biasanya kita kan duduk di kursi, lalu ada meja makan ya. Tadi gimana makannya ya? Duduk di kursi sama meja atau duduk di bawah lantai? Ya dua-duanya boleh ya sebetulnya. Gimana diatur di sekolah aja ya. Tapi jangan protes ya. Dikasih duduk di lantai, Anda pingin duduk di kursi ya. Dikasih duduk di kursi, Anda pengennya duduk di lantai ya. Ya, dua-duanya soalnya oke ya. Jadi hari ini programnya walaupun disebut sebagai Day of Mindfulness, boleh juga disebut sebagai Day of Healing ya, menyembuhkan. Pertama menyembuhkan fisik Anda, dikasih makanan sehat, dikasih lagu, dikasih apa, bikin jurnal, dikasih gerak-gerakan yang apa ya, dikombinasikan dengan napas ya. Lalu mental Anda juga ikut diistirahatkan ya. Istirahat mental artinya gejolak apa, gejolak perasaan Anda tidak banyak hari ini. Ada ya, cuman sedikit perasaannya ya. Nah, gejolak perasaan kita kalau sedikit ya sebetulnya Anda sedang istirahat ya, istirahat perasaan namanya. Bukan tidak berperasaan ya, bukan. Cuman Anda gejolak mental perasaannya tidak terlalu banyak ya. Artinya stabil ya, stabil. Atau Anda boleh bayangkan kalau misalnya di laut ya, ada angin tapi anginnya nggak terlalu kencang. Ya, jadi gelombangnya juga tidak membahayakan ya. Jadi dia stabil. Jadi perasaan Anda seperti gelombang di laut. Pikiran Anda juga kita bantu ya, kita bantu lebih sering kembali ke saat ini. Benar ya? Ya, ketika contohnya mindful movement ya, tarik napas, angkat tangan ya, hembuskan napas, turunkan tangan ya. Nah, itu pikiran di saat ini ya, bersama gerakan. Atau ketika guided sitting ya, dikasih panduan ya, napas masuk saya sadari, napas keluar saya sadari ya. Jadi pikiran Anda bersama napas, dan itu namanya istirahat menggunakan napas ya. Jadi Anda mendapatkan dua istirahat yang sangat berharga pada hari ini, yaitu istirahat fisik dan istirahat mental ya. Sehingga yang terjadi pada Anda sebetulnya tenang, damai, dan lega ya. Kalau tenang berarti tidak terlalu sibuk ya hari ini ya, kecuali panitia sama volunteer ya. Panitia dan volunteer, apakah kalian sibuk? Harus belajar juga ya, santai sambil ya, sambil sambil menyiapkan komputer, sambil menyiapkan proyektor ya, sambil menyusun bantal ya. Para volunteer juga perlu menciptakan kedamaian ya dan ketenangan. Kalau tidak nanti sia-sia ya. Ya, semua volunteer dan fasilitator harus menjadi apa ya, role model, menjadi panutan ya, panutan damai dan tenang dan lega. Susah ya. Karena mereka ini praktisi bagus, makanya direkrut jadi volunteer ya. Yang latihannya kurang bagus jangan direkrut dan direkrut jadi volunteer duluan ya. Biar mereka latihan lebih banyak, sudah punya stabilitas ya.
sudah punya lebih banyak kemajuan baru kita minta bantuan ya. Boleh begitu ya? Ingat ya. Lalu juga kadang-kadang volunteer ini jangan selalu jadi volunteer terus. Ya ada waktu harus jadi peserta juga ya. Boleh tukar-tukar posisi lah ya. Ya. Karena dua-duanya masih penting ya. Jadi volunteer penting ya. Kalau nggak ada volunteer ya siapa mau bikin acara hari ini coba. Ya benar ya. Ya, tapi ada waktunya juga ya ketika jadi volunteer bisa. Ketika jadi peserta 100% jadi peserta dia juga bisa ya. Nah, dua-duanya harus bisa ya. Kemudian ketika kita bicara tentang istirahat fisik dan mental ya, kita menggunakan jam 2 di sini ya. Jam 2 juga di sana kan. Oke, ketika kita bicara istirahat fisik dan mental, sebetulnya salah satu kegiatan yang bisa membuat mental dan fisik kita istirahat itu adalah hidung. Ya. Hidung yang bertugas untuk bernapas masuk dan bernapas keluar. Ya. Oleh karena itu di Mandarin ya, di karakter Mandarin dia pakai istilah si namanya. Si ini adalah punya dua makna. Makna pertama dia adalah bernapas. Ya. Makna kedua adalah istirahat. Ya. Jadi kadang-kadang karakter Mandarin itu dia punya makna ganda, nggak cuma satu aja. Ya. Tapi walaupun dia punya makna ganda, kalau kita lihat tampaknya antara napas dan istirahat itu dia punya koneksi yang erat. Ya. Dan di dalam sistem pelatihan Plamfiles mindfulness, ya, mindfulness juga kita praktikkan lewat napas. Ya, karena ini adalah praktek utama kita adalah breathing, napas masuk, napas keluar ya. Bahkan lagu juga ada ya, breathing in, breathing out ya. Biar kita tuh ingat napas. Dan ternyata ketika orang-orang ketika dia bernapas, ya, bernapas bisa macam-macam ya. Kalau ini kita sebutnya adalah bernapas dengan penuh kesadaran, mindful breathing namanya. Ya. Sekarang sebenarnya kita kan sedang napas ya. Napas terjadi 24 jam, tapi banyak waktu kita tidak menyadari sedang bernapas. Ya. Dan ketika Anda menyadari sedang bernapas, ternyata pikiran Anda istirahat, badan Anda juga istirahat. Nah, itu hebatnya ya. Ketika menyadari. Menyadari artinya tahu ya. Tahu bisa merasakan ya. Karena banyak orang sedang bernapas tapi dia tidak merasakan sedang bernapas ya. Contohnya tadi ketika Miss Desi membunyikan genta ya, kita kan dengan sengaja ya bernapas masuk ya, membacakan dengar-dengar ya. Lalu bernapas keluar ya, sengaja ya memperhatikan napas keluar, lalu membacakan kalimat berikutnya ya, suara genta ini. Jadi ada suatu unsur kesengajaan, sengaja memperhatikan napas ya, sengaja mengetahui ya. Kalau tidak ya kita tidak tahu ya. Jadi kita sebenarnya lebih sering bernapas lalu tidak menyadari napas ya. Yang sebetulnya napas bisa dijadikan kesempatan beristirahat. Kita ini mudah lelah, gampang sekali lelah ya. Jadi kita perlu sering-sering menyadari napas sehingga kesadaran meningkat. Kemudian juga ada efek istirahat atau resting ya. Bagus ya. Nah, inilah efeknya ya. Makanya tadi gerak badan ada napas ya. Meditasi duduk ada napas ya. Bahkan nyanyi lagu juga ada napas ya. Kemudian ketika relaksasi total juga seharusnya dipandu dengan napas masuk dan napas keluar juga ya. Benar ya. Jadi Anda jangan bosan-bosan ya napas ya. Jangan. Ya, kalau sudah bosan napas ya itu bahaya. Apa artinya kalau sudah bosan napas? Itu artinya nggak pengen hidup lagi. Karena elemen paling utama hidup adalah napas.
ya kan? Ya. Bukan makanan, bukan minuman, tapi napas. Ya. Tapi ketika kita lihat karakter Chinese ini ya, yang saya sebutkan si ini, yang punya arti napas dan istirahat, kita lihat karakter ini sebetulnya dia terbagi menjadi dua bagian. Ya. Bagian pertama ya itu adalah diri sendiri ya di bagian atasnya ya. Anda lihat ya tulisannya ya. Bagian atas ini adalah diri sendiri ya. Kemudian bagian bawahnya itu adalah hati atau pikiran. Jadi ketika orang bernapas, itu artinya dia kembali ke dirinya sendiri. Satu, ya. Jadi napas artinya adalah kembali ke diri sendiri. Dan ternyata istirahat juga artinya kembali ke diri sendiri, ya. Jadi diri sendiri kita ini ada apa? Ya. Kembali ke diri sendiri artinya kita menyadari ya. Sekarang kita bicara diri sendiri ya. Ya, pikiran kembali ke diri sendiri, ada dua elemen yang sedang kita kembali. Kembali merasakan fisik, kembali merasakan mental. Oke? Ya. Jadi diri sendiri kita ini manusia terdiri dari fisik dan mental, ya. Jadi ketika saya tarik napas, saya sadari oh ini adalah napas saya. Oh, bahu saya kok tegang ya. Coba saya kendorkan. Nah, ini namanya istirahat bahu, istirahat fisik, istirahat badan jasmani. Ya. Dengan Anda tahu, maka Anda bisa istirahatkan. Kalau Anda tidak tahu, bagaimana Anda bisa istirahatkan? Benar ya? Logis kan? Ya. Jadi, kita perlu sering-sering menggunakan napas untuk kembali ke badan, ke fisik, ya, ke badan jasmani ya. Ke mata, ke hidung, ke pipi, ya, ke mulut, ke telinga, ke kepala, ke tangan, ya, ke bahu, ke badan, ya, dada, perut, tangan, kaki ya. Karena badan kita ini kan luas ya, banyak. Kalau kita tidak memperhatikan, ya, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Jadi kadang-kadang badan kita ini stres dan kita tidak tahu. Makanya Buddha bilang ya dalam kitab suci ya disebutkan eh, menyadari fisik atau badan jasmani itu penting. Ya, karena dengan cara menyadari fisik maka kita tahu apa yang terjadi pada badan kita. Ya, setelah kita tahu maka kita bisa oh, bahu saya tegang. Coba saya kendorkan ya. Ya, saya kendorkan, saya rilekskan atau saya coba goyang-goyang ya. Bisa nggak dia menjadi lebih rileks dan santai? Begitu kan? Atau kadang-kadang orang merasa tangannya pegel ya. Ya, kadang-kadang saya juga merasa tangan saya pegel ya. Jadi saya melakukan beberapa gerakan ya mungkin darahnya tidak mengalirnya tidak begitu lancar ya. Jadi perlu saya gerak-gerakkan biar darahnya lancar ya. Atau kadang-kadang saya merasa kok saya ini cemberut ya. Wajah Anda cemberut nggak? Kalau wajah Anda cemberut ya Anda merasa kok wajah saya agak agak apa berkabut atau mendung ya. Coba senyum sedikit ya. Nah, lihat apakah dia memberikan efek. Nah, ini namanya mindfulness, mengetahui fisik, kemudian merilekskan, mengistirahatkan ya. Jadi mindfulnessnya meningkat ya, dan stresnya menurun. Ada yang naik, ada yang turun ya, sama-sama ya. Lalu yang kedua adalah kita ingin kembali ke mental. Dan mental ini ada dua ya. Mental yang pertama adalah perasaan ya. Perasaan Anda sekarang duduk ya, nyaman nggak? Bantalnya nyaman, keras, atau empuk, ya, atau lantainya dingin nggak? Kaki Anda mungkin sentuh lantai kan? Nyaman? Apakah dingin? Apakah hangat? Atau apakah kaki Anda pegel sekarang ya? Karena duduk kelamaan lalu aliran darahnya kurang lancar, dia jadi macet gitu ya. Apakah pegel ya? Kalau pegel nggak apa-apa, Anda geser kaki ya, nggak usah kesel ya. Anda geser sedikit kaki sehingga darahnya bisa sedikit mengalir lebih lancar ya. Jadi pegelnya bisa ini. Karena apa? Fisik itu mempengaruhi mental. Ya. Contohnya kalau duduk kelamaan ya, pinggang Anda pegel gitu.
Ya, jadi sakit pinggang mempengaruhi perasaan. Ya. Jadi perasaan inilah yang paling cepat dipengaruhi. Lalu pikiran juga sebetulnya pada saat bersamaan dipengaruhi juga. Ya, kalau perasaan kan berkaitan dengan nyaman, tidak nyaman ya, atau netral ya. Tapi kalau pikiran adalah proses-prosesnya. Ketika tiba-tiba pinggang Anda ya, fisik atau pinggang Anda pegal, ya, Anda mulai merasa kurang nyaman ya. Lalu pikiran Anda macam-macam. Aduh, ini panitia kenapa nih? Kenapa tidak siapkan kursi gitu biar bisa duduk kursi, biar pinggang saya tidak pegel gitu. Nah, itu pikiran itu, ya. Tapi saat ini barangkali pikiran kita lebih damai ya. Udah nggak apa-apa walaupun duduk di lantai, pakai bantal, pinggang saya pegel sedikit, saya goyang-goyang sedikit, saya pijat-pijat sedikit, pinggang saya menjadi lebih nyaman ya. Jadi pikiran Anda juga lebih baik, lebih berkesadaran dan lebih membuat Anda lebih nyaman. Nah, itu namanya mindfulness, kembali ke fisik, kembali ke mental, tahu apa yang terjadi sehingga arah kita berpikir itu menjadi sebetulnya juga lebih membaik. Ya, jadi itu ada manfaatnya sangat besar ya. Jadi mindful breathing ini sebetulnya memberikan manfaat sangat besar ya kepada badan jasmani, fisik, kepada perasaan dan pikirannya secara mental. Ya. Jadi dia memberikan efek yang sangat bagus. Lalu kalau di Chinese memang dia ada beberapa apa ya kata-kata bijak lah ya. Ya kalau Chinese dia sebutnya adalah ping chong kou ru, huo chong kou chu ya. Ping itu artinya penyakit masuk dari mulut ya. Jadi apapun yang Anda makan sebetulnya bisa memberikan efek kepada badan Anda. Ya, tadi kan kita bicara pinggang, pinggang yang pegal kan. Pinggang pegal ini ada kaitannya sama jenis makanan yang kita makan. Ya, contoh mungkin kita makan yang terlalu banyak lemak-lemak gitu kan. Jadi akhirnya lemaknya numpuk di situ. Ya, ketika makanan banyak lemak terus numpuknya di situ ya duduk di lantai sebentar ya jadi pegal kan. Ya. Jadi Anda harus melakukan program diet ya. Hati-hati sama makanan ya. Jadi makanan dia mempengaruhi fisik. Ya, itu sebenarnya pesannya gitu ya. Pesannya adalah makanan lewat mulut bisa memberikan efek kepada badannya. Jadi apa yang Anda makan ya menjadi bagian dari diri Anda. Contohnya tadi siang kita makan dengan penuh kesadaran ya. Kita makan, kunyah lebih banyak ya. Nah, ketika kita kunyah lebih banyak, kita sadari apa yang kita makan, energi kesadaran kita meningkat. Benar ya? Lalu makanan yang masuk ke dalam badan kita, dia juga lebih cair, lebih mudah dicerna dan apa ya, vitamin atau mineral atau gizi dari makanan tadi siang itu lebih mudah dicerna oleh badan. Ya, jadi dia membuat badan kita bahagia sebetulnya ya. Dengan makan penuh kesadaran, badan Anda jadi bahagia karena dia nggak bekerja keras untuk mencerna makanannya. Ya, jadi bagus kan? Ya, kunyah lebih banyak, pilih makanan yang lebih sehat ya. Lalu sebetulnya kalau kita bicara makanan, ya mungkin kita terpikir cuma makanan mulut saja ya. Sebetulnya ada makanan lain ya. Contohnya Anda saat ini sedang memakan lewat mata. Ya, mata Anda melihat layar kan. Mata Anda sedang makan itu. Ya. Makanannya sehat nggak? Sehat. Ya, karena mengandung nasihat-nasihat yang membuat Anda terinspirasi, bersemangat untuk makan makanan yang sehat. Ya kan? Ya. Telinga Anda juga sedang makan saat ini ya. Telinga Anda sedang memakan kata-kata dari saya. Ya, jadi kata-kata dari saya, lagu, ya. Tadi pagi Anda makan lagu loh, ya. Tapi makannya lewat telinga ya. Anda serap, Anda konsumsi ya dari telinga. Dan liriknya bagus ya, nada lagunya juga bagus sehingga telinga Anda menyerap, mengkonsumsi sesuatu yang sehat dan bagus ya. Dan kalimat bijak dari Tiongkok ini dia berlanjut menjadi huo chong kou chu ya. Huo itu artinya masalah. Ya. Apa yang kita makan
ada kemungkinan besar bisa jadi penyakit, tapi juga ada materi yang bagus ya. Kalau kita makan nasi ya dia jadi energi ya, atau kita makan tahu atau tempe kan jadi energi ya. Tapi kalau makanannya kurang sehat ya dia bisa jadi penyakit. Kalau hu artinya masalah, masalah keluar dari mulutnya. Apa yang kita ucapkan bisa jadi masalah. Kalau saya kurang berkesadaran ya, sembarang bicara, sembarang kritik, ya, sembarang bicara akhirnya ada orang tersinggung ya, dan tidak hati-hati sama mulut saya, itu akan jadi masalah. Nah, itulah masalahnya, masalah keluar dari mulut. Jadi kita perlu belajar menjaga mulut agar tidak menciptakan masalahnya. Mulut kita tuh paling banyak bikin masalah itu ya. Urusan makan atau urusan bicara ya. Jadi dua ini saya rasa terjaga dengan baik ya pada hari ini ya. Anda makan dengan sehat, Anda bicaranya juga irit kali ya. Tidak banyak bicara hari ini ya. Kecuali nanti ya, nanti habis ini ada sharing ya Anda boleh bicaranya. Tapi bicaranya penuh kesadaran, penuh kasih sayang ya. Lalu juga mendengar ya, mendengar dengan penuh kesadaran ya. Jadi ini yang tadi saya bilang ya, ada makanan lewat mulut ya, konsumsi atau makanan lewat mendengarkan ya, melihat, membau aroma atau menyentuh ya. Jadi dia ada sumber-sumber makanan inilah yang juga bisa membuat Anda sehat atau tidak sehat ya. Karena kita kan bicara penyembuhan ya. Orang bisa sembuh karena makanannya sehat kan. Kalau Anda sakit ke dokter ya, dokter kan kasih obat kan. Nah, obat ini kan makanan juga. Ya. Ada orang obatnya makanan tiap harinya obat ya. Anda harus jadikan makanan Anda sebagai obat. Ya. Jangan jadikan obat sebagai makanan Anda ya. Ada orang sehari harus makan obatnya banyak loh. Obat darah tinggi, obat ginjal, obat apa macam-macam ya. Jadi makan obatnya itu banyak sekali. Semoga Anda tidaklah ya demikian ya. Justru apa yang kita makan menjadi obat, obat untuk kita menjadi lebih sehat ya. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa ya, napas memang bisa bikin kita hidup, tapi napas berkesadaran akan menjadi sangat bermanfaat, membuat Anda istirahat secara fisik dan mental ya, dua. Dan napas berkesadaran sebetulnya adalah cara kita menyetel. Setel ya. Setel itu artinya kalibrasi lah ya. Kalibrasi artinya membuat, contohnya alat musik gitar gitu ya. Gitarnya kalau sudah out of tune ya, artinya apa? Ada sumbang ya. Kalau gitar sudah sumbang ya harus kita setel. Setel biar suaranya kembali ya. Kalau badan Anda sudah sakit, Anda harus setel. Ya, setelnya pakai makanan, istirahat, ya pergi ke dokter dikasih obat. Nah, itu sedang setel itu. Dan hari ini juga Anda mentalnya sedang disetel. Disetel oleh napas masuk, napas keluar. Disetel oleh lagu. Disetel oleh instruksi-instruksi dari fasilitator ya. Oke, teman-teman, Anda boleh menuliskan jurnal ya. Tadi kan ada kan menuliskan kan. Nah, itu instruksi ya. Dan mental Anda disetel. Tenang aja ya, setelnya dengan penuh kesadaran ya, bukan sembarang setel ya. Bukan mencuci otak Anda ya. Nanti Anda salah pikir lagi ya. Enggak, kita ini sedang menyetel dengan penuh kesadaran dan Anda sadari apa yang Anda lakukan itu lebih bagus ya. Ya, jadi menyetel fisik dan mental dengan kesadaran agar bisa istirahat dan sembuh ya. Dan Anda bisa merasakan sendiri ya pengalaman kenyataannya seperti apa. Dan tentu saja program seperti ini bukan sekali atau dua kali, tapi program ini berkelanjutan. Jadi apabila kita bicara istirahat, resting, atau sembuh, healing, itu artinya berkelanjutan. Ya, jangan merasa oh saya nggak sakit, saya sehat kok ya. Tapi ada sakit-sakit sini sana sini yang harus kita selalu sembuhkan. Ya, jadi lihatlah setiap kali kita bikin program Day of Mindfulness adalah program untuk menyehatkan fisik, juga menyehatkan mental lewat istirahat, lewat napas berkesadaran.
kesadaran ya. Jadi semoga Anda mendapatkan manfaatnya ya hari ini. Dan terima kasih atas atensi Anda ya, STNK ya. Tahu STNK? Bukan surat tanda nomor kendaraan ya. STNK artinya adalah xie thank you, nuhun, kamsia. Boleh ya kita mendengarkan tiga suara genta untuk mengakhiri sharing dari saya ya. Miss Desi, saya minta tolong ya. Kita duduk dengan tegap, santai, rileks. Kita perhatikan napas masuk, napas keluar. Ya, izinkan fisik dan mental istirahat dan rileks. Kembalikan pikiran ke saat ini. Mari kita sama-sama menyambut tiga suara genta ya. Boleh di unmute ya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa semuanya. Selamat melanjutkan kegiatannya sampai selesai ya. Salam dari Thailand ya. Swadikap. Bante, terima kasih banyak. Berikan nomor untuk Bante. Kami izin Saya closing Bante. saya izin live ya. Siap. Bye bye.